Bacaan dari kitab Keluaran tentang hal Iqwa, kemah suci. Musa melakukan semuanya secara tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah dalam bulan pertama tahun kedua. Pada tanggal 1 bulan itu didirikanlah kemah suci. Beginilah Musa mendirikan kemah suci itu. Ia memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintang dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah yang menudungi kemah suci, yang meletakkan tudung kemah di atasnya, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu Musa mengambil loh hukum Allah, menaruhnya ke dalam tabut, lalu memasang kayu pengusung pada tabut itu dan meletakkan tutup pendamaian di atas tabut itu. Ia membawa tabut itu ke dalam kemah suci, menggantungkan tabir penundung dan memasangnya sebagai penundung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu awan menutupi kemah pertemuan dan kemudian Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah dan kemudian Tuhan memenuhi kemah suci. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Refren, betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya dan mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Refren, betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu. Langkah mereka makin lama makin tinggi. Refren, betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Refren, betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda putra-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Al kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan.
Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti bukat yang menjaring segala jenis ikan, baik dan buruk. Artinya, semua orang diajak masuk dalam kerajaan Allah tanpa memandang latar belakang. Namun, pada akhirnya akan ada pengadilan, pemilahan antara yang hidup sesuai kehendak Tuhan dan yang tidak. Allah memang panjang sabar dan murah hati, tetapi hidup yang tidak berubah, hati yang keras, iman yang mati tidak akan bertahan di hadapannya. Yesus juga berkata bahwa seorang ahli Taurat yang menjadi murid kerajaan surga akan seperti seorang tuan rumah yang dapat mengeluarkan harta baru dan lama. Ini menggambarkan pentingnya iman yang dinamis, setia pada tradisi iman, tetapi juga terbuka pada cara kerja Allah yang baru. Refleksi bagi kita, apakah aku menjalani hidupku seperti ikan yang baik di hadapan Tuhan? Apakah aku siap bila Tuhan menilai hidupku ini hari ini? Apakah aku berani membiarkan Tuhan mengubah cara pandangku dan memperbaharui imanku? Semoga renungan singkat dan pertanyaan refleksi ini mengantar kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Amin.